Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlanisa Safriani, NIM 222.054. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Yang pertama yaitu pengertian analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Analisis perencanaan daerah adalah proses pemecahan masalah dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan perkembangan daerah. Evaluasi perencanaan daerah adalah proses penilaian terhadap keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu tujuan analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Tujuan analisis perencanaan daerah adalah untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang perlu diatasi dalam perencanaan daerah. Tujuan evaluasi perencanaan daerah adalah untuk mengevaluasi keberhasilan, pencapaian tujuan, dampak sosial ekonomi, dan kebijakan yang diterapkan. Selanjutnya yaitu metode analisis perencanaan daerah. Metode analisis perencanaan daerah melibatkan penggunaan alat-alat seperti analisis SWOT, analisis kebijakan, analisis berkelanjutan, dan analisis risiko. Setiap metode memberikan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan mengevaluasi kondisi perencanaan daerah. Selanjutnya yaitu aspek yang dianalisis dalam perencanaan daerah. Aspek yang dianalisis dalam perencanaan daerah meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Analisis terhadap aspek-aspek ini membantu dan memahami situasi daerah, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan strategi pembangunan yang tepat. Selanjutnya yaitu pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan dan analisis data merupakan langkah penting dalam analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Data yang diperoleh dari berbagai sumber digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis tren, dan membuat keputusan yang berdasarkan fakta. Selanjutnya yaitu teknis analisis perencanaan daerah. Teknis analisis perencanaan daerah meliputi analisis SWOT, analisis kelayakan finansial, analisis dampak lingkungan, analisis kebijakan, dan analisis kebutuhan masyarakat. Teknik-teknik ini membantu dalam memahami kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman yang ada, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja perencanaan daerah. Evaluasi kinerja perencanaan daerah melibatkan pengukuran terhadap pencapaian tujuan, efektivitas program dan kebijakan, serta dampak yang dihasilkan. Evaluasi ini membantu untuk mengevaluasi apakah rencana dan kebijakan yang telah mencapai hasil yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu analisis dampak sosial ekonomi. Analisis dampak sosial ekonomi melibatkan evaluasi terhadap dampak yang timbul dari kebijakan dan program pembangunan terhadap masyarakat dan ekonomi daerah. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap dampak sosial seperti perubahan tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kualitas hidup masyarakat, serta dampak ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan investasi. Selanjutnya yaitu evaluasi berkelanjutan perencanaan daerah. Evaluasi berkelanjutan perencanaan daerah melibatkan penilaian terhadap berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari rencana pembangunan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang. Selanjutnya yaitu peran partisipasi publik dalam analisis dan evaluasi. Partisipasi publik memiliki peran penting dalam analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Melibatkan masyarakat dalam proses analisis dan evaluasi membantu dalam mengambil informasi yang lebih akurat, mendapatkan perspektif yang beragam, serta memastikan kebijakan dan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.